Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Mei 2025 hari Jumat, yang dimana ini adalah hari H yang penting untuk minggu ini karena nanti malam kita akan ada yang namanya data NFP ataupun data tenaga kerja di Amerika, yang dimana data ini adalah data di bulan April ya, data di bulan ya benar, April ya kayaknya ya, saya lupa sih. Jadi seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share. Oke, bagaimana kemarin pergerakan XAUUSD-nya? Luar biasa, nggak ada otak ya kan, dari 3.270 seperti sudah saya bilang, sekalinya dia break langsung ke bawah sampai 3202. Ini sih 3201 sih kayaknya, 3201. Jadi di sini sebelum saya lanjut, saya mau infokan sedikit untuk yang kemarin di Discord itu kan saya udah kasih tahu kalau semisalnya ini kan yang di Discord saya kasih taunya itu ketika harga masih di sini ya. Ketika harga masih di jam 12 siang kalau nggak salah saya buat nih ya. Ya, masih jam setengah 12 gitu kan ya, masih sekitaran sini. Nah, di sini saya prefer buat nge-buy jika semisalnya ini memang masih bertahan ya. Area demand H1 ini kemarin tuh di sini bisa bertahan sekitaran 3231 gitu kan. Dan kemudian di sini saya ada bilang juga kita lihat let's see reject M5 apakah mampu menahan. Reject yang saya maksud itu adalah di sini. Ya, ini rejection yang saya maksud. Nih, ya dua candle ini. Ini dua candle ini kalau kalian tahu seperti pola tweezer kalau nggak salah ya, tweezer bottom kalau nggak salah sih ya, mirip aja. Walaupun di sini memang kayak bullish engulfing tapi nggak bagus banget. Kalau dilihat di M15 itu lebih bagus ada hammer di sini. Jadi di sini bisa langsung nge-buy sebenarnya. Resikonya sih sebenarnya ini demandnya udah lewat, tapi di sini ada rejection. Kalau dilihat sih kemarin tuh memang lumayan ya kan, sampai maksimal tuh kemarin 165 pip. Jadi sebenarnya kemarin dapat lah beberapa gitu kan. Kemudian saya tunggu di 3210, ternyata 3210 drop, dan kemudian saya tunggu di 3200, ternyata market tuh nggak nyampe 3200. Kalian bisa lihat 3202,08, kemudian marketnya terbang luar biasa ya kan. Kemudian nggak pernah turun lagi sampai sekarang ini di sini. Nah, ini luar biasa epic sih sebenarnya kemarin itu marketnya luar biasa. Jadi kalau dibilang sekali lagi korelasi XAUUSD dengan market sekarang itu bisa saya katakan sedikit tidak masuk. Ya, karena kalau kemarin kalau kalian lihat data GDP Amerika itu kan di hari apa ya, hari Rabu ya. Hari Rabu GDP Amerika itu minus, sedangkan core PCE-nya turun, ya kan. Nah, ini memang awalnya naik ya kan, naik tinggi, kemudian ya udah, ya seperti yang sudah saya kasih tahu juga di grup, ini kemungkinan dropnya memang karena ya ketegangan antara US dan China masalah trade wars itu sudah mulai agak cooling off sedikit ya, agak mulai tenang sedikit. Kemudian iya di sell off semua, dan seperti yang saya katakan juga di hari Senin pada saat saya berikan data COT ya kan. Nah, ini kalian boleh lihat lagi sekali data COT-nya ya. Data COT-nya kalian bisa lihat bahwa banyak yang bentar nih nge-lag. Nah, kalian bisa lihat kalau ini apa namanya, mana dia nih, net post non commitmentnya itu sebanyak 175.000, yang dimana ini adalah titik terendah semenjak 1 tahun terakhir dari Juni 2024 data terakhirnya ya. Kalian bisa lihat net post ini kan selalu tinggi sekitar 200, dan di sini rendah sekali 175.000. Yang nge-short nggak terlalu banyak, tapi yang nutup juga nggak terlalu banyak, tapi perbedaannya di sini 175.000 sangat rendah. Dan bener aja sih langsung marketnya wush ke bawah sampai 3.200 ya, luar biasa ekstrim. Oke, untuk update secara fundamental untuk masalah ketegangan Amerika dan Cina memang agak sedikit cooling off, karena dari segi China sendiri sudah memberikan statement, lebih tepatnya memberikan bukan klarifikasi sih ya, kayak lebih ke apa bahasanya, data. Karena kan kalau kita tahu data Cina itu memberikan tarif ke Amerika sebanyak 125% kalau nggak salah ya, di counter terus gitu kan. Nah, sampai akhirnya kemarin China membeberkan beberapa barang yang tidak dikenakan tarif 125% tersebut, dan Cina sendiri memberikan
pintu terbuka kepada Amerika sendiri jika semisalnya memang kalau mau negosiasi ayo gitu loh, jangan setengah-setengah. Kita pun juga mendukung kalau semisalnya terjadi negosiasi, kita juga kita open lah, kayak open minded lah bahasanya gitu kan. Nah dari pihak Cina sendiri sudah mulai cooling off, dan sedangkan dari segi pihak Amerika sendiri kayak masih agak ragu-ragu. Tapi berita-berita kemarin sih Donald Trump bilang oke, kita kemungkinan bisa memberikan ya kesepakatan sedikit tentang tarif dengan Cina gitu kan. Cuman sekali lagi secara fact-nya, secara fakta itu sampai saat ini belum ada ya. Secara fakta belum ada kalau ada Cina dengan Amerika itu memberikan suatu statement perdamaian masalah tarif tuh. Sampai sekarang belum ada ya, sampai per video sekarang saya buat nih belum ada. Tapi nggak tahu kedepannya Sabtu Minggu ya kan tiba-tiba seperti apa, saya kurang tahu juga ya. Sementara itu fundamentalnya dari segi tarif, kemudian dari segi gold di sini dibuang, karena kalau kita tahu ya kan gold itu dibuang dari 3,5. Yang pertama ada aksi profit taking, kemudian ada yang namanya ya kita tahu ini trade warsnya sudah agak sedikit mereda ya kan, tidak terlalu ekstrim sekali. Kalian misalnya sendiri kalau indeks Nasdaq kemudian risk aset itu naik ya kan, rada sedikit off-nya itu adalah indeks dolarnya justru naik ya, indeks dolar justru naik, kemudian kayak major pair turun, yen pair malah naik karena sentimen untuk risk off itu sudah agak hilang sedikit. Dan kalau dilihat kemarin per hari Rabu kalau nggak salah saya sudah kasih tahu untuk korelasi di XAUUSD sekarang adalah dari data fix itu sendiri. Kalau kalian lihat fix itu sudah sempat turun sampai ke 23, walaupun tidak sampai ekstrim sekali penurunannya. Tapi kalau dilihat apakah sentimen market ini masih campur, saya pribadi bilang ya masih campur, belum terlalu serakah banget ataupun terlalu takut banget. Jadi ibaratnya kayak fear greed index itu masih ada ketakutannya tapi tidak terlalu takut, kayak sekitaran skornya itu kalau 100 adalah ketakutan dan 0 adalah titik terendah untuk greed gitu kan. Sekarang kayaknya ini adalah sekitaran 65 60 gitu kan skornya. Masih ada takutnya cuman tidak terlalu tinggi gitu ya. Oke, sekilas info segitu aja. Dan kalau kita lihat data nanti malam NFP seperti apa. Data NFP nanti malam kalau diperkirakan ini adalah cukup rendah, dari 228.000 ke 130.000. Yang dimana ini data NFP-nya adalah data NFP bulan lalu, bulan April. Yang dimana data April di sini adalah data yang baru saja tarif itu diberlakukan. Jadi ini saya rasa belum terlalu berdampak signifikan. Kemungkinan saya katakan sekali lagi adalah data bulan April kita akan baca di bulan Mei. Tetapi dampak dari tarif kemungkinan baru akan terasa sekitaran 2 bulan atau enggak 3 bulan setelah tarif ditetapkan, baru kita bisa melihat data yang sesungguhnya apakah ini buruk atau enggak gitu. Sementara untuk dari segi tenaga kerja so far sih diperkirakan akan turun sedikit. Nggak sedikit sih, agak lumayan ya kan, dari 228 ke 130 sampai 140 ribu. Sedangkan tingkat penganggurannya diperkirakan akan flat ke 4,2, tingkat pendapatan rata-rata per jamnya ini flat 0,3, sedangkan yang bulanan itu 0,3, sedangkan yang tahunan itu ke 3,9, naik sedikit lah ya. Kemudian dari segi non-farm payroll private ataupun sektor swasta itu turun agak lumayan juga, 50.000 ya kan. 70.000 itu dari 209 ke 124.000, sedangkan dari government payroll-nya diperkirakan akan minus 3.000. Ini lumayan sih ya. Ini lumayan perbedaannya di sini. Jadi kalau dilihat dari segi tenaga kerja sih diperkirakan nanti malam itu jelek hasilnya. Tetapi apakah tingkat tenaga kerja ini bisa memberikan dampak terhadap The Fed masalah suku bunga? Ataupun kemarin kita lihat data GDP growth itu kan minus 0,3 ya kan, yang kalau kita lihat kalau kuartal 2 2025 turun juga, berarti ya secara teknikal itu adalah Amerika sudah memasuki resesi karena 2 kali berturut-turut ya kan. Nah kalau dilihat dari segi tingkat tenaga kerja dengan tarif yang baru diberlakukan bulan April, dan ini kan baru mulai,
saya rasa data ini belum terlalu menunjukkan sikap dari The Fed akan mulai potong suku bunga atau enggak. Ya, terkecuali bulan April di sini, sekali lagi yang menjadi concern untuk The Fed adalah tingkat pengangguran. Kalau semisalnya tingkat pengangguran di sini naik dari 4,3, let's say langsung terbang 4,5% gitu kan, itu bakal luar biasa epic. Kayaknya sih nggak sampai kayak gitu ya, karena kalau dilihat kan data pengangguran bulanan, unemployment claim di situ, kalau dilihat secara historinya kan nggak terlalu jomplang perbedaannya. Jadi kalau selama bulan April ini kan dari 219, 223, turun lagi 215, 222 gitu kan, nggak terlalu jauh bedanya. Jadi ini saya rasa tingkat pengangguran persennya di sini nggak akan terlalu tinggi. Tapi kalau amit-amit keluar 4,5% itu bisa menjadi suatu warning untuk di The Fed bahwa ya kita bisa mulai potong suku bunga. Tapi kalau sementara ini masih, misalnya ini merah ya kan, anggaplah let's say ini merah, kemudian tingkat penganggurannya flat 4,2% dengan tingkat pendapatan rata-rata per jam yang bulanan dan tahunannya ini juga flat, saya rasa itu tidak akan terlalu memberikan dampak yang gimana-gimana untuk The Fed gitu kan. Cuma kalau dilihat apakah dampak ini bisa mempengaruhi data bisa mempengaruhi data XAUUSD, pasti. Apakah di sini memberikan dampak korelasi yang positif sekarang terhadap data ini? Jujur kalau dilihat mungkin sekilas ya. Karena berkaca dari GDP growth rate kemarin, kemudian tingkat ADP kemarin juga buruk, dan juga kemarin ini kan kita melihat juga ISM Manufacturing PMI buruk gitu kan. Dengan juga data tingkat pengangguran mingguan juga naik lagi. Korelasi antara berita dengan data kalender ekonomi dengan XAUUSD sekarang itu tidak terlalu positif pergerakannya. Jadi kalau misalnya USD-nya turun gara-gara news, ya XAUUSD-nya naik, kemudian balik lagi turun gitu kan. Karena sekali lagi XAUUSD sekarang, emas di sini masih dipandang sebagai aset safe haven masalah perang tarif. Tapi ingat ya, kalau kalian ingin trading di XAUUSD dan mencari fundamental, kalian harus tahu sifat emas itu sebagai apa. Ya. Kalian harus tahu basic knowledge dari emas itu sifatnya seperti apa. Sebagai safe haven iya, sebagai inflasi iya, ngaruh dengan suku bunga iya, ngaruh dengan ekonomi juga iya, ngaruh dengan resesi juga iya. Ini banyak banget pengaruhnya. Jadi kalau sekarang bisa saya katakan yang masih menjadi isu adalah perang dagang. Tapi nanti kalau misalnya masalah NFP bisa mempengaruhi ataupun bisa menguatkan isu masalah suku bunga dan inflasi, itu bisa lanjut naik lagi XAUUSD-nya. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian fundamental di XAUUSD, lebih tepatnya di emas, perlu banyak faktor untuk tahu sebenarnya ini arahnya digerakkan oleh apa gitu kan. Itu ya. Jadi untuk nanti malam hati-hati aja kalau misalnya data NFP di sini kemungkinan tidak bisa mencerminkan pergerakan yang normal untuk di XAUUSD. Ya, hati-hati aja. Oke. Nah, untuk sekarang analisanya, berarti sekarang sudah masuk tanggal 2 hari Jumat penutupan mingguan. Oke. Nah, sekarang nih ya kan, kemarin sudah saya katakan di minggu awal, saya tidak pengen market itu terlalu bearish ekstrim. Nah, kalau semisalnya ini udah perfect banget sih sebenarnya ya. Kalau semisalnya nih minggu ini kita ditutup pas seperti ini 3234 atau enggak 3230 atau enggak 32 mentok sampai 3240 lah atau enggak 3250 ya. Ya, mentok sampai 3250 lah. Ketika bentukannya bakal kira-kira seperti ini, maka ini adalah pola evening star. Dan kalau evening star terjadi di weekly, saya rasa kita bisa melihat ekstrim penurunan di XAUUSD dalam jangka waktu mungkin seminggu ke depan atau enggak ya let's say 2 minggu lah ya kayaknya. Karena evening star di ataupun pola candle di weekly jika itu terjadi di time frame besar itu biasanya efeknya lumayan besar ya. Jadi kalau misalnya bentukannya nanti close seperti ini, minggu depan saya rasa kita bisa melihat ekstrim penurunan mungkin sampai ke level 3100 atau enggak 3000 lagi ya. Karena sekali lagi ya, dari weekly itu kita tidak pernah melihat penurunan di XAUUSD. Terakhir penurunan itu adalah di November 2024. Jadi kemungkinannya kalau ini memang terjadi evening star, ya udah kalian mau paksa tarik Fibo, berarti Fibo weekly dimulai dari sini.
Ya, dimulai dari sini kalian bisa, ini hanya sebatas jika misalnya terjadi koreksi beneran jangka panjang ya kan. Sampai sini. Kalian bisa lihat minimal 50% adalah di level $3.000 per troy ounce. 61,8 adalah di 2.900. Jadi kalau misalnya memang terjadi koreksi, ya udah ini lumayan ini dropnya nanti ya selama 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan. Hati-hati aja. Jadi apakah kita masih nge-buy secara berita ya, secara tren pun juga ini masih naik ya kan, secara tren pun ini masih naik. Jadi kita tetap nge-buy, cuman kalau dilihat dari weekly penutupan candle kayak begini dan terjadi pola candle evening star, ini bakal sangat berbahaya untuk di-buy. Bukannya nggak boleh, cuman berbahaya. Karena sekalipun kita melihat dari daily ya, contoh kita ambil daily sekarang. Contoh kita ambil daily, Fibonacci yang valid itu kan dari sini sampai sini. Kalian bisa lihat, jika semisalnya ini terjadi penurunan dan terjadi weekly evening star, minimal berarti daily-nya adalah bisa nyampe di level 3000. Ya, atau enggak di 3050 selaku 78,6. Ataupun turun sampai sinilah 3100. Ada fair value gap gede juga ya kan. Atau enggak ya udah paling ekstrim sampai 38,2 yaitu 3130. Ya. Ini 38,2 weekly dan 61,8 nggak 61,8 juga sih, di 667 ya, di bawah 61,8 untuk daily-nya. Ya udah, ini kemungkinan bisa terjadi. Apakah terjadi ekstrim sampai drop parah sekali? Wah, itu kayaknya terlalu berat sih. Cuman ya who knows ya kan, siapa tahu gara-gara weekly candle-nya terjadi seperti itu, ya kita bisa melihat penurunan. Nah, kalau dari segi indikator nih, indikatornya kalau semisalnya yang terjadi ini adalah evening star dan indikator menunjukkan keluar dari zona overbought, kemungkinan kita bisa mengulang kejadian di November 2024 yang dimana setelah di sini seperti terjadi evening star walaupun nggak bagus ya kan, minggu depannya marketnya drop sejauh dari 2684 sampai 2539. Kalian bisa lihat stokastiknya turun, RSI pun juga sama-sama turun. Jadi kalau ini ditutup bearish, ini kemungkinan RSI drop di bawah 70 dan stokastik juga ikutan drop nanti di bawah 80. Jadi hati-hati ya, time frame besar kemungkinan kita melihat rada besar koreksinya. Kalau monthly ya nggak usah tanya lah ya, monthly itu masih lama itu kan. Sebenarnya kemarin monthly sudah saya infokan juga, kalau monthly close di bawah 3.300 itu rada berat buat naik, itu aja. Oke, dari segi daily sekarang ini sebenarnya ya, dari segi RSI itu berada di titik krusialnya untuk saat ini. Ya, karena semenjak dia break di harga 2100 yaitu Oktober 2024 high, all time high, itu semenjak dia koreksi RSI tidak pernah turun di bawah 50. Sempat turun 50 ya kan pada saat membuat di sini seperti membuat inducement terakhir, tapi langsung dibawa naik lagi. Nah, kalau semisalnya ini marketnya mengulang kejadian kayak kemarin di 4 April 2025, 7 April, nah di mana RSI-nya sempat drop di bawah 50, berarti sekarang RSI daily tidak boleh drop di bawah 45. Kalau RSI daily drop di bawah 45, kecenderungannya ini bisa lanjut koreksi lumayan gede. Ya, dan diikuti juga dengan stokastik yang juga keduanya drop di bawah 50. Ya, ingat nih slow sekarang 54, yang fast sudah 43. Jadi kalau yang slow juga di bawah 50, ya kecenderungannya berarti mengulang juga kejadian di awal April 2025 kemarin ya. Hati-hati. Oke. Memang secara daily kalau kita lihat dari segi daily ini memang marketnya sudah kena 50% Fibo dan sudah kena dari base rally dari Fibonya. Dari candlenya ya kan. Apakah di sini kita mau ambil swing? Saran saya sih ya, better kita nunggu NFP. Ya, memang kita better nunggu NFP. Cuman kalau kalian mau swing, hati-hati juga candle weekly yang sudah saya katakan tadi. Kalau semisalnya candle weekly-nya membentuk evening star, mungkin kalian jangan nekat buat ambil swing. Itu aja. Karena sekali lagi ya, kalau swing itu kita perlu benar-benar melihat market itu benar-benar sudah mulai balik. Sentimen untuk XAUSD sudah mulai naik lagi, sementara ini belum, ya kan? Jadi kalau kalian nekat buat swing sekarang yang dimana ini
masih cukup berbahaya buat di swing buy, walaupun secara Fibo sudah masuk 50% dan rally base rally. Cuman saya pribadi pun masih rada worry sebenarnya. Ya, jujur saya masih rada worry untuk bisa ambil posisi buy di sini. Ya, masih rada worry untuk ambil buy posisi di sini. Itu aja sih ya. Kalau dilihat apakah ada pola yang mirip untuk di XAUUSD? Sementara sih dari segi daily kalau dilihat nggak ada pola yang sama sih ya. Nggak ada yang mirip-mirip banget sih. Kalau dilihat ya, nggak ada sih seharusnya ya. Oke, dari segi daily kemarin ini adalah low terendah ya. Ini low terendah di 14 April. Itu adalah di harga 3193. Oke, 3193 adalah low terendah di rally base rally di sini. Jadi batas bawah di sini, batas atas di sini di 3245,7. Dan apakah pengen ngebuy di sini? Jujur ini rada berat ya. Rada berat sekali. Kenapa? Karena kalau dilihat 32 dari segi daily ya. Dari segi daily ini kita bisa melihat suatu level support yang belum dites, 3283. Hati-hati nih ya. Berarti sekitaran sini nih dari segi daily support ya, menjadi resisten. 3283, 3280 atau enggak 3270 lah kalian sebutnya, itu kan dari time frame yang beda. Ini belum dites. Jadi sekalipun dia naik, kemungkinan ini bisa menciptakan yang namanya lower high baru ya. Sementara sih dari segi daily geraknya begini ya. Ini dia low, dia buat high, kemudian dia buat low di sini. Jadi kalau dia naik sampai sini, kemudian dia buat lower high baru. Nah, nanti baru dia bisa ngebuat lower low yang baru ya. Jadi hati-hati nih untuk dari segi daily. Kemarin marketnya sudah ngebuat lower low baru, tinggal dia ngebuat lower high yang baru aja ya. Permasalahannya seperti itu. Dari segi time frame H4 kalau dilihat secara stokastik dan RSI ya, stokastiknya akhirnya masuk ke zona overbought. Jadi ini kemungkinan masih bisa stay ke bawah ya. Dan RSI sendiri ini sudah drop di bawah 50, berarti otomatis kita tidak bisa untuk ngebuy swing sih sebenarnya ya. Ini udah nggak bisa sih sebenarnya. Tapi kalau kalian mau tipis-tipis nekat ambil buy, rasanya rada susah ya. Sepertinya rada susah kalau mau ambil buy di sini gitu kan. Tadi kan saya katakan 3283. Kalau versi H4 itu adalah di sini ya. Ada sekitaran 3270 ya kan, sekitaran sini berarti nih. Nah, ini berarti nih H4-nya ini belum di retest nih. Oke. 3270, 3275 ya sekitaran sana lah. Hati-hati, ini belum dites soalnya. Jadi sekalipun dia naik atau nggak tadi menjemput sampai 3280, beda tipis ya kan, ini kemungkinan bisa lanjut turun lagi. Nah, dengan memanfaatkan seperti ini, apakah kita boleh ambil buy ya kan? Apakah kita boleh ambil buy? Secara H4 kita masih belum menyentuh level paling bawah 3193. Jadi saya worry-nya ini marketnya cuma naik untuk nge-sweep low yang ada di 14 April kemarin ya kan. Jadi saya rada worry sebenarnya kalau masih bisa buat di buy. Tapi kalau ada yang mau nge-buy di atas resisten, untuk sekarang yang bisa saya kasih tahu adalah minimal H4 ada di atas 3240. That's it. Penutupan H4 harus di atas 3240. Ya, berarti dari sini sampai sini. Ini adalah minimal H4 harus close di atas ini, baru kalian bisa mengharapkan marketnya naik buat nge-retest 70, 75 atau 80. Ya. Kalau semisalnya gagal nge-break di atas 4440, saya rasa belum bisa buat di buy. Apakah ini bisa naik gara-gara NFP dan drop juga bisa gara-gara NFP? Bisa juga ya. Contohnya kemarin pada saat GDP growth rate. Marketnya kena 70, naik tinggi sampai 3318. Akhirnya apa yang terjadi? Ini merupakan lower high yang baru, kemudian marketnya drop. Ya kan? Jadi bisa aja NFP-nya ngebuat lower high baru, kemudian ujung-ujungnya dijual lagi ataupun di sell lagi, marketnya bisa ngebuat lower low yang baru. Jadi untuk sekarang kalau yang ngebuy better
ambilnya jangan terlalu tinggi ya. Misalnya kalau sudah lumayan profitnya langsung cut. Yang sell pun juga saya rasa tetap ambil posisi yang bagus ya kan. Kalau sudah dapat profit lumayan, cut, nanti entry lagi. Karena jujur ya, saya pribadi kalau mau nge-sell itu perlu konfirmasi yang bagus, atau enggak ambil alasannya bagus buat ambil sell gitu kan. Karena besarnya ini XAUSD masih bisa naik, jadi kita nggak tahu nih kapan volume market ataupun kapan sentimen market itu mulai berubah lagi. Sekali lagi, XAUSD ini digerakkan oleh masalah trade wars. Tiba-tiba Trump atau nggak Xi Jinping atau nggak apapun tentang perang dagang itu memanas lagi, nggak tahulah apapun itu, tiba-tiba ada hot isu, tiba-tiba aja ya kan, market sentiment shift berubah, XAUSD sebagai safe haven naik, udah itu bisa beda cerita ya. Makanya sekali lagi untuk sekarang biasnya masih buy secara time frame besar ya kan, tapi kalau dilihat sekarang untuk ambil buy juga boleh, yang penting jangan terlalu panjang, itu aja ya. Dari segi H4 seperti itu. Kalau dia drop terus bagaimana? Ya udah, secara H4 3167 adalah resistance become support secara 61,8 juga. Kalau dicari apakah ini bisa menjadi titik pemberhentian? Sebenarnya sih rada berat kalau mau dicari titik pemberhentian di sini. Ya kan, dari segi pola H4 nih nggak bagus banget kalau bisa dicari titik pemberhentian gitu kan ya. Kalau dicari demand-nya, kemungkinan demand-nya adalah di sekitaran di sini, 3130. Sorry, 3125, 3120. Kemungkinannya sih di sini ya. Kemungkinannya itu di sini untuk marketnya itu nge-sweep turun jauh kemudian mental, bisa aja. Jadi apakah kita boleh buy limit di sini? Ya tergantung kalian. Kalau mau ambil buy limit di sini serah. Cuman saya pribadi sih nggak mau pasang limit order sekarang. Ya, saya prefer konfirmasi baru bisa limit order. Itu sih ya. Ini sih minimalnya ya. Minimalnya ini di 3135. Kalau ini drop jauh banget ya. Dan kemudian nextnya adalah di 3115 atau nggak 3120. Ini sih, ini merupakan area yang selanjutnya jika misalnya ini 3167 selaku 61,8 itu tidak kuat menahan market. Ya. Kalau tembus juga 3115 ya udah 3100. 3100 tembus juga kemungkinan 3000 sih udah. Itu udah nggak pakai nawar itu ya. 3000 atau nggak 3050 di sini. Ini udah nggak pakai nawar. Ya. Kalau udah 3100 tembus ya udah 3050 langsung bedain $50. 3050 lewat udah $3000 langsung ya. Itu nggak usah ditawar-tawar lagi, itu udah harganya cukup murah sebenarnya. Itu ya. Nih udah 3050, mentok jauh, udah lumayan ya. Oke, itu batas bawah secara H4. Ini udah nggak ada yang bagus sih sebenarnya untuk bisa di-buy di bawah gitu kan. Secara H1 ya, berarti H4 dan H1 sekarang ini sama ya. 3240, 3244 berarti adalah better kalau ada H1 close di atas itu ya, kalian nekat buat ngebuy ya udah oke gitu kan. Kalau dilihat secara H1 kayaknya sih ini divergent ya, kayaknya ya, karena kalau dilihat ini pergerakannya rada nggak bagus aja nih. Saya ngeliatnya sih seharusnya ini divergent ya. Ini dia ngebuat low, dia ngebuat lower low, lower high, lower low, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Tidak seperti di sini ya kan langsung jauh sekali. Ini sih seharusnya divergent sih di sini. Yang dari sini ya. Nih seharusnya divergent. Ya, secara RSI-nya dan stokastik stokastik tipis banget divergentnya ya. Di sini tuh. Tipisnya luar biasa gitu kan. Cuman dari segi RSI-nya adalah ya tuh. Kalau kalian paksa dikit adalah divergentnya dikit. Nah, ini kalau sudah kalian terbiasa ngelihat chart nih pasti ngelihat divergent. Cuman sekali lagi ya, dengan kondisi divergent kayak begini sih saya juga tidak rekomen juga untuk di buy gitu kan. Buy oke, cuman kalau tipis saja. Jadi kalau kemarin malam ada yang begadang, kemarin di sini sebenarnya kalian bisa tarik trend line di sini. Ini trend line di break gitu kan, kemudian langsung instant buy, ya bisa lumayan profitnya. Cuman kalau sekarang apakah kita bisa buy secara bentukan H1 ya? Gerak kayak atau H1 nggak bisa ya. Kita lihat M30 ya. M30 sorry H1 aja deh ya.
H1 kita ngelihat berarti low-nya di sini, high di sini, low di sini, high di sini, low di sini. Ini nggak bisa sih ya, nggak bisa, kita nggak bisa ngelihat H1 ini, rada kacau ini chartnya berarti ya, high and low nya tidak terlalu ketara. Coba kita ke M30, ke M30 juga nggak bagus, ke M15. Oke, M15 begini ya, turun naik, turun naik, seharusnya lebih rendah sih, naik turun naik, turun naik, turun naik, turun, sebentar nih, 07 08 naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik jauh, turun naik, turun. Nah sementara ini, jadi kalau dilihat inducement terakhir adalah di sini ya, inducementnya valid untuk low-nya, ataupun bahasanya lower high yang valid terakhir dia adalah di 3251. Jadi dari segi M15 sekarang ini kalau dibilang sudah cok bullish kayaknya sih masih belum ya, kayaknya sih masih belum nih, terkecuali nih. Ini kan dia ngebreak low-nya ini. Dia kan ngebreak low ya kan, dia ngebreak low. Berarti otomatis kalau ini ke depannya marketnya break high-nya sendiri 3444. Saya rasa ini bisa menjadi trigger. Ini 3250 bisa lewat. H1 dan H4 bisa close juga di atas 44 dan 40. Ya itu kemungkinan kalian nanti bisa nge-buy sampai ke 70. Jadi sekarang logikanya lumayan masuk ya. Harga perlu ngebreak high-nya sendiri di atas 44. H1 dan H4 kalau bisa close di atas juga 44, dan dia ngelewatin 3251 selaku valid lower high-nya di sini terakhir. Ya udah, nanti baru retrace sedikit, nanti kalian bisa nge-buy. Asalkan tidak ada chok bearish tiba-tiba gitu kan ya. Kalau tiba-tiba ada chok bearish ya kalian pasti harus cut loss atau enggak pasang stop loss gitu kan. Seperti itu. Kalau mau nge-buy di bawah di M15 bagaimana? Bentar ya, ini sih nggak bisa dipakai ini ya. Kalau dicari apakah ini bisa dikatakan sebagai demand? Kalau dikatakan ini sebagai demand, ya ini bisa-bisa aja sih ya. Ini sih bisa-bisa aja dikatakan demand. Cuman ini masalahnya demandnya ini tercipta dari market yang nggak jelas. Ya, ini tercipta dari marketnya yang turun, ini kan baru dia meledak. Meledaknya pun ini masih ketahan di resistennya di sini di 40 dan 44 gitu kan. Ya, secara teori sih oke lah kalian bisa sebut ini sebagai demand. Kalau di M30 di sini lah ya. Cuman sekali lagi ini nggak bagus banget sebagai demand. Kemungkinan ini harganya bisa mantul dari sini atau nggak mental dari sini, cuman saya rasa nggak bakal terlalu jauh sih, itu aja. Kalau dicari support resisten terdekat sekarang ya minimal berarti di sini ya. Minimal banget di 26. 26 28 kayaknya sih ya seharusnya ya. M5, wah ini rada kacau sih chartnya. Oke, ini sih berarti 2 kita pakai ya. Ini kita pakai 2 ini aja. Ini kemarin malam geser ya, beda 30 pip ya, oke lah ya. Jadi kalau harga masih di atas 29 sampai 26 ini merupakan pertamanya support ya kan. Pertamanya support di break, di retest kemudian drop, kemudian masuk ke resisten, dihabiskan, kemudian turun, di break, di retest, kemudian naik, dan ini sekarang berfungsi menjadi supportnya. Jadi otomatis kalau ini harga bisa turun di bawah 26, kemungkinan marketnya bisa lanjut turun lagi minimal ke dapatlah 40 pip sampai 20 atau enggak 50 pip ke 219 atau enggak ke sampai 215. Ke demandnya di sini tadi di H1.
ya, sebesar ini. Sampai sinilah. Nah, sampai 3217, 3218, 3216 sampai sini kira-kira. Dan hati-hati ya, ini supaya saya nggak terus lupa ngasih tahu, ini hati-hati. Ini ada liquidity kecil di sini. Oke. Hati-hati, di sini ada liquidity kecil. Ya. Saya terus lupa ngasih tahu kalau ada bentukan liquidity ya. Di sini hati-hati ada liquidity kecil. Jadi kalau ini H1 demand diambil ya. H1 demand diambil dan marketnya masih ada power ke bawah, ini bisa nge-sweep sampai 3200. Ini misalnya di break ya kan. Habis itu demandnya diambil, dijebol demandnya, naik, habis itu nggak kuat, habis powernya, ini di sweep jauh ke bawah bisa sampai 3193. Ini soalnya di bagian belakang di sini udah nggak ada area yang bagus yang bisa nahan market. Ya, makanya saya worry ini market berhenti di sini sebenarnya nggak begitu bagus. Anggaplah sampai 3200, tapi 3200 ini juga nggak kena juga kemarin gitu kan. Jadi kalau ini possible marketnya turun, ini sekalinya ngebreak demand H1, demand M15, demand M30, let's say lah ya. Ini bisa di sweep semua sampai 3200 ke bawah. Hati-hati. Ya. Seperti itu ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Ingat, ini market XAUUSD-nya sudah mulai bearish dari time frame H4 ke bawah ya. Dari segi time frame H4 ke bawah kita sudah mulai bearish. Dari segi daily kita sudah melihat namanya retracement. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi buy mengikuti time frame besar, sebaiknya minimal time frame kecil juga sudah mulai bullish lagi. Ya, sementara H1 belum bullish, H4 apalagi, M30 apalagi. Karena tadi logikanya adalah minimal ini market harus di atas 3215 ngebreak valid high-nya tadi. Kemudian kalian baru bisa ngebuy maksimal dulu sampai 70, 75 atau nggak sampai 80. Ya. Jadi seperti itu. Jadi hati-hati, jangan terlalu dipaksakan. Dan juga hari ini adalah hari Jumat, penutupan minggu. Lihat juga candle weekly-nya nanti. Dan juga nanti kita ada NFP, jangan sampai gegabah kalian trading hari ini. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa hari ini. Semoga kalian yang kemarin, kayaknya sih banyak yang rungkat ya kemarin pada saat tanggal 1 karena dropnya lumayan. Ya, kalau kalian yang banyak yang lumayan loss, sabar aja, jangan dipaksain dulu, istirahat dulu. Walaupun nanti malam ada NFP, kalau kalian ingin trade, better pada saat NFP atau enggak setelah NFP. Jangan sekarang. Tunggu malam aja. Terus kalau kalian sudah ada yang profit, ambil sell lumayan jauh, ya selamat juga. Oke, jadi sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.